Halo, saya datang untuk wawancara. Boleh tahu nama Anda? Nama saya Gu Xingyan. Terima kasih banyak sudah membalas lamaran saya. Senang sekali ada kesempatan duduk di sini. Saya dibesarkan oleh orang tua angkat. Sejak kecil, saya sudah diadopsi oleh orang tua angkat saya. Walaupun saya bukan anak kandung mereka, tapi mereka memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Kelihatannya mereka merawatmu dengan baik. Sarjana Desain Seni dari La Salle College, Kanada. Mbak dari Universitas Montreal, hampir masuk Deloitte. Iya, tapi akhirnya tidak jadi bergabung. Semua ini benar? Semuanya benar. Kalau begitu, pernahkah Anda bertemu desainer terkenal, Ailiana? Saya harap Anda bisa memberi komentar tentang karya ini. Baik. Silakan bicara dengan bebas. Jadi, Anda sudah mengurus semua urusan di luar negeri dan memutuskan untuk kembali ke Cina untuk berkembang. Betul. Tentang latar belakang pribadi Anda, kita bicarakan sampai di sini dulu. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan profesional. Baik. Pak Ye, kita sudah janjian dengan kepala perekrut, Pak Yang. Waktunya sudah tiba. Sudah jam segini, kenapa tidak ingatkan saya lebih awal? Kalau begitu, wawancara hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Tapi, pertanyaan profesional saya belum Anda tanyakan. Seharusnya semua ada di data ini, kan? Bukankah desainer sangat mementingkan konsep dan kemampuan praktik? Ini beberapa sampel desain saya. Silakan lihat. Saya konfirmasi sekali lagi. Kali ini kami merekrut asisten desainer. Berbeda dengan desainer. Iya, tapi asisten desainer kan bukan. Kalau begitu, hasil wawancaranya? Tunggu pemberitahuan. Ayo dengar lagu Weihu Mountain. Melintasi hutan dan salju. Satu-satu semuanya barang unik. Ayo lihat-lihat. Di sini ada banyak aksesori baru. Apa yang diteriakkan di sana? Pedagang kaki lima, sepertinya jual perhiasan palsu. Dibuat manual, benar-benar orisinal. Yang ini sangat cantik. Coba deh. Tante, lihat dong, cantik kan? Kayaknya ini cocok banget buat kamu. Cewek, jualan di sini nggak takut ketangkep? Pertama kali jualan di pinggir jalan? Nggak juga pertama kali. Aku udah biasa. Masih macet di jalan. Direksi lain udah pada dateng, hari penting gini. General manager kayak kamu nggak dateng duluan. Kurang sopan ya? Oke, aku ngerti. Aku urus sendiri. Bos, mau kemana? Aku naik MRT, kamu nyetir ke venue, tungguin aku. Kalau ada apa-apa, telepon aja. Sista-sista, buruan ya, yang suka liatin aja.
bentar lagi tutup. Maling, rebut tas, maling, perampokan, maling, tangkap dia, perampokan. Makasih ya. Ini punya kamu kan? Iya, punya. Cek dulu, ada yang hilang nggak? Dasar maling, nggak pernah pulang tangan kosong. Ada apa? Anak itu ambil HP-ku diam-diam. Kamu bantuin kejar maling, HPMU malah hilang. Aku gantiin. Udah, nggak usah diganti. Harus. Kamu tadi yang jual perhiasan palsu di pinggir jalan ya? Ini barang dari mana? Niru merek apa? Ini semua asli, buatan tangan orisinil aku sendiri. Nggak percaya? Lihat. Jangan ngibul dong. Ini ada merek dagang terdaftar nggak? Udah aku bilang mau ganti HPMU. Kasih tahu aku nomor rekening bank kamu. Oke, aku paling nggak suka ngutang budi. Ambil semua. Sebagai ganti rugi. Udah, simpen aja buat mainan. Kamu aja yang ambil. Ambil aja. Gak usah. Ini bukan perhiasan biasa, satu-satunya di dunia. Bawa pulang buat pacar kamu. Kamu tuh suka banget dikejar-kejar ya? Cewek kayak aku belum pernah ngejar orang. Tungguin aku, yang lewat jangan sampai kelewatannya. Semua perhiasan buatan tangan orisinil, nggak ada duanya di dunia. Tidak ada yang kedua, kualitas terjaminnya. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Satu-satunya, buatan tangan orisinal. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Halo kakak. Halo, ini berapa harganya? Ini 200. 200 agak mahal. Tidak mahal, nilai bagus loh. Lihat ini, Kak. Kakak pakai bikin tangan jadi putih, kualitas dijamin. Buatan tangan orisinal. Kakak lihat dulu ya. Oke, Halo, saya Gusinyan. halo, saya dari HR perusahaan perhiasan Dongchen. Resmi memberitahu, kakak diterima di departemen desain kami. Kalau bisa, Senin bisa langsung datang ke kantor. Perusahaan tidak punya aturan ketat soal pakaian karyawan. Tapi harus rapi dan sopan, selain itu tidak ada. Oke, saya tahu. Terima kasih. Kalau gitu sampai Senin. Mbak, ini bisa lebih murah gak? 20. 20? Murah banget. Saya lagi obral, semua perhiasan 20 aja. Lihat-lihat ya. Betul semua 20. Taruh uang di sini. Ambil barangnya langsung boleh. Shanghai, aku datang. Ini cantik ga? Suka ga? Mama, ini buat aku. Iya. Pintar anak mama.
Asal kamu jawab benar pertanyaan terakhir Mama. Cincin cantik ini akan jadi hadiah ulang tahunmu yang ke-9. Bu Guru, ada masalah. Mama lepaskan aku, Mama. Ning, Tante Zhao tolong jaga dia ya. Masih ingat cincin ini? Waktu kamu ke luar negeri, Mama kamu kasih. Waktu itu kamu masih kecil. Kami simpan terus untuk kamu. Sekarang kamu sudah besar, kami kembalikan. Hari ini ulang tahunmu ke-18. Saya dan Mama kamu pasang kalung untuk cincin ini sebagai hadiah ulang tahunmu. Setelah pergi ke Kanada nanti, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kembalilah cari kami. Ingat, di sini selamanya rumahmu. Ibu. Xingyan, masalah ibumu di penjara tidak sesederhana itu. Setelah tiba di Kanada nanti, cepatlah daftar jadi warga negara, biar identitasmu tidak ketahuan. Janji sama ibu, kapanpun itu, jaga baik-baik dirimu. Bu, aku pulang. Tenang saja. Pasti aku selidiki tuntas kasus ibu yang tidak bersalah ini. Halo semuanya, aku Ye Xiaoqing. Hari ini kita lihat kantor lucu kita. Sama rekan kerja yang lucu juga. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, pagi-pagi. Fang, sapa dong. Halo. Oke, hari ini juga harus jadi hari yang penuh semangat. Jadi Ye Xiaoqing yang penuh semangat. Aku harus belajar giat, kerja keras, berusaha tiap hari lebih baik. Ayo. Jangan minum terus kamu. Kenapa rebut nutrisi aku? Aku juga butuh nutrisi. Makasih ya. Tebak tadi aku lihat apa? Lulusan terbaik La Salle College. Dia datang daftar. Lagi urus masuk kerja di HR, aku intip dulu. Tebak gimana? Cantik loh. Secantik apa sih? Aku juga lumayan kok. Wah, bisa dibandingin nih. Baru sih. Kartu ini adalah bukti yang bisa kamu pakai untuk masuk ke sebagian besar area grup Dongchen. Tapi menurutku, ini lebih seperti chip bawaan. Kalau setiap pagi, kamu absen 10 menit lebih awal dari karyawan lain, mungkin tidak ada yang perhatikan kamu. Tapi kalau sebagian besar rekan kerjamu lembur sampai jam 10 malam, tapi kamu pulang 5 menit lebih awal, cepat sekali ada yang perhatiin, bahkan mau ajak kamu bicara. Ngerti? Halo Bu Linlin. Tunggu dulu, sebentar. Kalian tidak mau naik? Kami tidak naik, kami naik yang berikutnya. Kamu kok gini sih? Aku cuma bikin kamu kehilangan satu ponsel. Kamu sampai-sampai ngejar aku ke kantor kami. Lagi pula, bukannya aku sudah gantiin kamu dengan satu tas aksesori? Kamu mau gimana lagi? Kamu juga kerja di gedung ini ya? Kok
Kok aku belum pernah lihat kamu? Aku juga belum pernah lihat kamu. Pak Lin, Anda turun dulu. Saya tunggu yang berikutnya. Kamu turun atau tidak? Kamu yang baru datang melapor itu ya? Halo, nama saya Chong Fei. Senang berkenalan. Halo, nama saya Gusinyan. Saya juga senang bertemu Anda. Semuanya. Tunggu sebentar, dengar dulu. Belakangan ini, kemajuan kerja departemen desain kami agak lambat. Untungnya, ada darah segar yang datang. Ini adalah Gu Xingyan, diangkat sebagai asisten desainer di departemen desain kami. Xingyan, sapa mereka dong. Halo semuanya, nama saya Gusinyan. Senang bisa bertemu kalian di sini. Kedepannya mohon bimbingannya. Kursi yang kosong bisa duduk sesuka hati. Saya ada urusan dulu. Sampai jumpa nanti, Direktur pelan-pelan ya. Halo Xingyan. Nama saya Li Mingkang. Juga asisten desainer, kedepannya saling bantu ya. Halo, Aduh, minggir-minggir. Aku kasih tahu, orang ini berbahaya. Kita jauhin dia. Kamu ikut aku. Nama saya Xiaoqi. Lebih baik kamu duduk di sampingku. Lebih aman sedikit. Supaya tidak diganggu orang ini. nama saya Gusinyan. Bukan Xingyan, aku kasih tahu ya. Jangan dengar dia ngomong sembarangan. Kalau ada masalah nanti panggil aku. Oh ya. Xingyan, boleh minta WeChat kamu? Aku ya. Oke deh. Sini. Oh ya. Sekalian aku masukkan kamu ke grup kerja kami ya. Boleh banget. Ada beberapa grup kecil. Kalau kamu tertarik, aku bisa tambahin kamu ke dalamnya. Grup kecil? Ada berapa grup sih? 29. Departemen kita cuma segini orangnya. Tapi ada 29 grup? Itu masih dikit loh. Ada departemen yang lebih banyak lagi. Ada yang ratusan grup. Aku juga di dalamnya. Kalau kamu tertarik, aku bisa ajak kamu masuk. Nggak dulu deh. Terima kasih. Aku baru lihat proposal produk baru dari Linzong. iPhone, produk baru. Hanya biaya iklan tahap awal saja sudah 20 juta. Melihat kondisi keuangan Dongchen saat ini, kamu kan tahu kalau di tahap awal produk baru, investasikan sebesar itu. Bagaimana kalau produk barunya tidak diterima pasar? Perusahaan kita gimana? Mau kemana? Kalian semua adalah pahlawan yang sudah bersama Dongchen. Berkeringat bertahun-tahun. Dongchen bisa seperti sekarang ini. Kalian punya jasa. Tapi Dongchen sekarang sudah berubah menjadi spekulan yang cuma beli dan jual. Kalau kita tidak punya merek sendiri lagi, maka Dongchen pasti akan diusir dari industri perhiasan. Nanti, kalau situasi seperti itu terjadi, aku rasa kalian tidak ingin melihatnya, kan? Aku cukup puas dengan CVMU. Kuliah di Kanada. Aku belajar desain perhiasan di La Salle College. Kamu berapa tahun ke sana? Keluargamu ada di sana? Aku yatim piatu, dibesarkan oleh orang tua angkat. Mereka sudah lama berimigrasi. Sining, dengarkan omongannya paman ya. Paman dan bibi dengan ayah ibumu di sekolah La Salle Kanada adalah teman sekelas. Kami adalah angkatan pertama dari dalam negeri yang keluar belajar desain perhiasan. Setelah lulus kuliah, ayah ibumu pulang ke negeri untuk memulai usaha. Paman dan bibi ke sini, Inggris, untuk bekerja. Meski paman tidak tahu kebenaran apa yang terjadi di keluargamu, tapi paman percaya, ayah ibumu adalah orang yang punya ideal dan punya tujuan. Mereka pasti tidak akan demi uang meninggalkan pekerjaan mereka. Sudah, ngomong begitu ke anak, dia ngerti nggak sih? Mulai dari sekarang, kamu namanya Gu Xingyan. Ingat ya? Maaf, aku tidak sengaja menanyakan urusan pribadimu. Cuma iseng nanya aja. Gak apa-apa.
memang pantas lulusan La Salle College. Pendiri Dongchen kami juga lulusan La Salle College. Ini desain kamu? Ini tugas kuliah waktu semester 3. Bagus. Terima kasih. Karya-karya ini akan saya pelajari agar cepat paham gaya desainmu. Oke, Sibuk dulu ya. terima kasih Direktur Chong. Kebetulan banget. Ada yang bilang, jangan pernah kejar receh terakhir. Berbisnis harus tahu kapan berhenti. Maksud Pak Lee, Yvonne mundur total? 10 tahun lalu bisnis perhiasan memang mudah. Tapi kita tak bisa anggap itu normal. Berpikir cuma brand Yvonne bisa rebut pasar untuk Dongchen. Jangan berputar-putar, bicara langsung saja. Baik, saya terang-terangan. Dongchen sedang lemah di dalam. Saya sarankan jual brand Dongchen saat masih berpengaruh. Setuju. Saya juga setuju. Saya menolak. Direktur Lin, jangan buru-buru, dengar dulu penjelasan saya. Yasheng saat ini salah satu perusahaan investasi terkuat. Perkiraan nilai akuisisi Dongchen mereka sangat menjanjikan. Saya tahu kamu ingin Dongchen kembali fokus desain, tapi butuh tim desain. Perhiasan kelas dunia. Semua pasti paham. Butuh berapa banyak sumber daya untuk bina tim seperti itu. Kesuksesan brand Yvonne jelas terlihat. Tapi bisa bertahan berapa tahun, masih misteri. Tentu, Direktur Lin bisa cari dana dari sumber lain untuk luncurkan Yvonne baru. Bisnis ujung-ujungnya cari untung. Bu, saya datang jenguk. Lihat. Ini kartu pegawai saya. Sekarang saya juga bagian dari Dongchen. Maaf. Saya tidak mendengarkan perkataanmu bersembunyi di luar negeri. Karena aku sangat merindukanmu. Dan aku tidak percaya Ibu bisa jadi orang yang melanggar hukum. Sekarang aku sudah masuk Dongchen. Aku percaya, seiring karirku di Dongchen naik sedikit demi sedikit, aku pasti akan melihat semakin banyak kebenaran. Membuat semuanya menjadi jelas. Aku tahu, kau selalu ingin aku jadi orang yang bahagia. Orang biasa yang sederhana. Aku janji padamu, apapun kesulitan yang dihadapi nanti, aku pasti akan hidup seperti yang kau harapkan. Dewan Direksi memutuskan menjual Dongchen. Jangan bikin rumor, bisa dipotong lidah. Hal seperti ini mana mungkin dibohongi, ini kan besar. Asisten kecil kayak aku bisa bikin rumor gituan? Tapi, Dongchen kan perusahaan perhiasan nomor 1 di dalam negeri. Kenapa mau dijual? Yaga untunglah. Wah, jangan dong. Aku susah payah baru bisa diterima kerja di Dongchen. Makanya, kapitalis pikirannya beda sama kita. Mereka pasti utamakan keuntungan. Dulu, aku datang ke Shanghai karena Dongchen. Begitu dapat ijazah, langsung packing koper, terbang ke Shanghai. Langsung melamar ke Dongchen. Dunia berubah cepat banget ya, gimana nanti? Walaupun perusahaan ganti nama, kamu Ye Xiaoqing tetap Ye Xiaoqing kan? Kamu tetap gambar ya gambar, selfie ya selfie.
Posting ya posting di media sosial, jangan mikirin banyak. Katanya. Waktu masih hidup, Ibu Direktur Tang Wanrong. Departemen desain itu yang paling dia perhatikan. Makanya, dibilang berhasil karena Ibu Tang, gagal juga karena Ibu Tang. Maksudnya, Pengen tahu banget. Cepetan dong, cerita. Dengerin ya. Dulu Dongchen di bawah pimpinan Ibu Tang. Itu pasti kuda hitam di dunia perhiasan. Bisa menguasai pasar. Ngomong-ngomong soal Xiao Tang, meski dia perempuan, dulu jago desain dan jualan, nggak kayak kalian. Oke. Tapi, setelah Dongchen jadi raja perhiasan, coba tebak apa yang terjadi? Apa dong? Xiao Tang bikin kesalahan yang bikin dia nyesel seumur hidup. Apa-apa? Kesalahan apa? Cerita dong. Haus. Bosen banget. minum punyaku. Makasih ya. Lanjut. Kumpulin dana buat beli tambang. Kirain apa? Cuma gitu. Aku kasih tahu. Ini juga bisa kubahas. Dengar-dengar sih waktu itu, Xiao Tang kayaknya ditipu, beli tambang industri yang nggak bisa dipakai komersil. Gawat kan? Langsung masuk penjara. Lagi-lagi sok tahu. Aku emang tahu. Coba pikir, teman-teman. Xiao Tang. Orang yang pinter banget kayak yang kukatakan. Masa bisa salah di hal kayak gitu? Pasti ada yang nggak beres. Terus apa yang nggak beres? Yang nggak beres, dengan kemampuan teknisku sekarang. Aku belum terlalu tahu. Kayaknya IQ-MU yang kurang. Halo, Direktur. Kalau nggak tahu, jangan asal ngomong. Pikiran kalian nggak dipakai buat desain. Cuma ngomongin gosip doang tiap hari. Direktur Chong, Anda kan senior. Coba ceritain dong, pasti benar. Ayo. Oke. Sekarang aku kasih tahu tanggung jawab kalian. Dalam 3 hari, aku mau lihat desain produk utama. Untuk koleksi baru merek Yvonne. 3 hari? Kelewatan? Waktunya mepet banget. Kalau nggak kelar, atasan potong bonusku. Aku potong bonus kalian. Jangan dong, kami miskin semua. Bonus kami mana bisa disamain sama bonus Anda. Desain ini menentukan masa depan Dongchen. Apakah masih bisa bertahan di Dongchen? Jangan pikir masalah besar akan ditanggung manajemen. Lalu kalian santai saja. Tidak. Tekanan dan risiko akan kubagi rata ke setiap orang. Tidak akan pilih kasih. Seperti kata pepatah, latih pasukan 1000 hari, gunakan di saat genting. Nah sekarang, saatnya kalian berkontribusi untuk Dongchen. Kali ini, semua harus serahkan hasil kerja. Gusingan. Walau baru masuk, tidak terkecuali. Rapat selesai. Sampai jumpa, Direktur. 3 hari? Gimana dong? Aduh, mau mati aja. Teman-teman, pikirkan baik-baik, gunakan otak kalian. Pak Tang, orang secerdas yang kukatakan. Masa bisa salah di hal seperti ini? Pasti ada yang tidak beres di sini. Lagi pikir apa? Direktur Chong. Tadi agak melamun. Semangat. Kamu adalah tenaga baru kami. Baik, Direktur Chong. Semuanya, ini perintah ketat dari manajemen puncak. Meski kalian tidak punya cita-cita jadi desainer besar, coba lihat saldo rekening ban kalian. Aku yakin kalian tidak mau bonus dipotong, kan? Direktur, desainku kali ini. Untuk menyesuaikan tema baroque. Fokus pada relief, pilih onis dan kerang. Dipadukan dengan mutiara dan berlian. Zamrud. Jangan setiap sebut baroque. Langsung kasih hal-hal klise ini ke aku. Zaman sudah berubah. Perusahaan butuh desain yang memimpin tren. Desain yang bikin orang langsung ingin beli. Terjebak di konsep dan level lama, tidak bisa.
Kalian harus percepat pertumbuhan diri. Begini, siapa yang desainnya lolos kali ini? Aku akan ajukan ke manajemen untuk jadikan dia desainer utama seri ini. Bagaimana? Kesempatan bagus kan? Benarkah ini? Benar. Kuharap selain berusaha dapat gaji tiap bulan, kalian juga punya keyakinan. Kesempatan sudah kuberi, sekarang lihat kemampuan kalian. Pasti semangat. Aku juga akan berusaha. Kak, Lindsay, aku ada rapat lagi, nggak bisa pergi. Kamu langsung naik taksi aja ke alamat yang aku kasih. Kalau aku selesai, langsung ke sana. bukan. Yang mana pintunya? Halo, Kak. Ini nggak bisa diandalkan. Teman jualan, masih ingat aku? Tentu ingat. Lagi sibuk apa di sana? Bisa tolong ambilin buat aku? Oke, Terima kasih. ini. Terima kasih. Apa sih artinya teman jualan? Seperti teman online, teman main bola, teman yang kenal waktu jualan. Kenal waktu jualan bareng, teman dalam susah. Sinyan, seharusnya karena ini hari pertama kamu kerja. Aku harusnya traktir kamu makan enak, tapi aku lagi harus bayar sewa kuartal berikutnya. Uangku lagi pas-pasan, gini aja. Nanti bulan depan gajian, aku traktir kamu makan enak. Xiaoqing, kamu kerja lebih dulu dari aku. Jadi kamu bisa dibilang setengah senior. Harusnya aku yang traktir kamu. Tapi, aku bulan ini juga agak kesusahan. Bulan depan. Bulan apa ya? Tapi, Sinyan, latar belakang pendidikan dan titik awalnya lebih tinggi dari aku. Aku cukup iri sama kamu. Kamu bilang titik awalku tinggi? Aku curhat dikit ya. Kamu tahu Lin Zong di perusahaan kita? Tahu? Sebelum masuk perusahaan, aku pernah berkonflik sama dia. Aku bikin dia kehilangan HP. Ya ampun, Lin Zong itu orang yang tegas banget di perusahaan. Waktu aku baru masuk, aku lihat sendiri dia. Langsung pecat 2 wakil direktur, tanpa ragu-ragu. Sial banget, sial banget. Jadi kamu masih bilang titik awalku lebih tinggi? Masa sih? Titik awalku bahkan bukan dari nol. Aku mulai dari minus. Makanya kamu harus lebih berusaha. Iya, mulai dari minus. Tapi aku percaya, kota ini pasti akan semakin ramah sama orang kecil kayak kita. Betul. Dan aku yakin suatu hari nanti kita akan bisa keluar dari pasukan penyewa rumah. Di kota besar seperti Shanghai ini, pasti akan ada jendela kecil yang bersinar, yang menjadi milik kita. Sinyan, kamu ini bukan cacing di perutku kan? Ini semua yang selalu kupikirkan di otakku. Benar. Kamu juga berpikir begitu? Benar. Lihat. Ini iklan besar yang dibintangi oleh juru bicara perusahaan kita. Aku dengar mereka bahkan tidak makan. 1 apel bisa digigit seharian. Sinyan, jangan dilihat, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Yang paling penting bagi kita adalah apa? Pulang tidur nyenyak, supaya ada tenaga untuk bertarung lagi. Ya, bertarung lagi. Ayo. Bagus, pas. Kepala turun sedikit, bagus, cantik. Karakternya sangat cocok dengan Yvonne. Lihat yang ini. Kumen,
santai sedikit, lihat sini, bagus. Oke Manjie, bisa bubar, cukup. Semua kerja keras. Linzong sendiri yang mengawasi. Kerja keras, Kumen. Ini Wang Zong dari grup Dayan. Ini Kumen. Halo, Wang Zong hari ini tidak enak badan, mohon maaf duluan. maaf, Linzong ada waktu minum bersama? Oke. Sifat artis perempuan ini, benar seperti kabar yang beredar. Bukan main jeleknya. Artis, apalagi yang sudah level dia, wajar. Silakan, Wang Zong. Wang Zong, lihat. Mutiara barok ini berbeda dengan mutiara bulat halus. Setiap butirnya unik. Ini lebih sesuai dengan konsep orang sekarang tentang alam. Pursuit alami. Ini juga konsep desain Dongchen yang konsisten, yaitu ketelitian. Juga juara penjualan Yvonne. Ya. Seri barok merek Yvonne. Memang bagus. Baik teknik pemotongannya, maupun desain reliefnya. Semuanya sangat mewah dan cukup rumit ya. Bos Wang. Ini rencana untuk musim depan. Silakan lihat. $20 juta. Terlalu banyak. Melihat kondisi Dongchen saat ini, risikonya sangat besar. Tentu, tim penilaian saya harus menilai risikonya dulu baru bisa kasih jawaban. Dongchen Jewelry selalu jadi pemimpin tren di industri perhiasan. 3 tahun lalu seri pakaian kami membuat berlian merah muda jadi tren. 2 tahun lalu di hari Valentine, seri cinta kami pasti jadi juara penjualan merek perhiasan musim itu. Saya mau tanya, jangan tersinggung ya. Yang Anda sebutkan itu kejadian tahun-tahun lalu, 2 tahun terakhir ini? Jujur saja, informasi yang saya dapat, Ya Sheng akan akuisisi Dongchen Jewelry dengan kuat. Di saat genting seperti ini minta saya investasi. Tentu saya akan sangat berhati-hati. Mungkin dewan direksi saya akan lebih hati-hati lagi. Jadi harap Bos Lin bisa memaklumi. Lin Ze. Kakak, Wah, bikin kejutan mendadak. Minggu lalu masih bilang ragu antara tinggal di luar negeri atau pulang. Bukannya masih bimbang? sudah tidak ragu lagi, setelah mikir jelas langsung pulang. Kayak bom tiba-tiba terbang pulang. Bikin saya gak sempat sewa rumah yang bagus buat kamu. Sementara tinggal di sini dulu ya, dekat dengan tempat saya. Saya tinggal di tempatmu aja, gak usah repot-repot. Lupakan saja, takut kamu kesal sama saya. Lebih baik tinggal terpisah. Baiklah, anggap saja memaksa saya lepas dari ketergantungan. Halo. Kenapa belum disetujui? Katakan padanya, anggaran 1,5 juta ini. Sudah yang paling rendah, tidak bisa lebih rendah lagi. Coba desak lagi dia. Kamu ini seorang general manager. Masih urusin urusan 1,5 juta? Halo. Kamu janjian dulu dengan tim Kumen. Minta Kumen kosongkan jadwalnya. Lalu siapkan sampel untuk seluruh seri merek Yvonne. Siapkan 1 set sampel. Siap sedia kapan saja. Oke, begitu saja. Kak, kamu sibuk banget sampai nggak ada waktu buat ngobrol santai sama aku? Masih banyak waktu kok. Aku malah mau nanya nih. Kamu pulang kali ini, rencananya gimana? Aku masih jet lag nih. Udah ditanya soal penting begini. Kok bawa banyak banget barang?
Asik aja. Sebenarnya nggak ada rencana khusus. Banyak banget lulusan luar negeri yang pulang, nggak kurang aku satu. Aku cuma kangen sama bakpao kuah dan kamu. Jadi ya pulang. Lagi pula, jalan 20 tahun sebelumnya. Kan kamu yang atur. Untuk jalan ke depan. Biar aku yang rencanain sendiri, dong. Mulutmu makin lama makin pinter ngomongnya. Aku mau lihat, gimana caramu rencanain dirimu sendiri. Aku ada urusan dulu, kita ngobrol lain kali ya. Tidur cepat. Siap. Hati-hati jalan. Oke. Bakpao kuah kepiting, aku pulang. Teman-teman, aku pulang. Aku nggak mau kamu urusin. Apa? Ulangi lagi. Aku nggak mau kamu urusin. Perusahaan butuh desain yang bisa memimpin tren. Desain yang bikin orang langsung pengen beli. Nggak boleh stuck di konsep dan level yang lama. Kalian harus mempercepat pertumbuhan diri. Guru, aku ada kesulitan nih. Ada apa? Aku udah nemu tukang potongnya. Tapi orangnya aneh banget sifatnya. Berapapun harga yang aku tawarin, nggak bisa disetujui. Yang kamu maksud Song Cheng, ya? Orang itu cuma pernah aku dengar, dia gila berlian. Soal hal lain, aku juga kurang tahu. Menurutku, buat meyakinkan dia kerja sama-sama kita. Nggak bisa pakai cara bisnis biasa. Kamu sebaiknya cari tahu dulu, misalnya sifatnya, hobi, dan sebagainya. Mungkin dengan begitu bisa ketemu cara buat bikin dia kerja sama-sama Dongchen. Pahami dia. Maksudnya, sesuaikan dengan kesukaannya. Jangan salah paham. Maksudku, cari kunci di hatinya. Ngerti? Aku ngerti. Aku pergi dulu. Ningning sayang, barusan Mama ngomong sama Paman Fei. Kamu juga dengarkan? Ibu harap kamu bisa mempelajari prinsip ini juga. Nanti ketika kamu sudah dewasa, ketika kamu butuh bantuan orang lain di masyarakat, kamu harus tahu hobi dan kesukaan orang itu. Baru bisa membuat orang tersentuh dan mau membantumu, kan? Seperti contohnya, sekarang ibu mau kamu menggambar. Ibu harus kasih permen lollipop sebagai motivasi, paham tidak? Baiklah, Ibu Tang Wanrong. Saya tahu, saya hampir selesai menggambar. Ibu siap-siap ya? Siapkan permen lollipop untukku. Belum selesai kok, belum selesai, belum selesai. Bu, ternyata ibu sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari. Direktur Utama. Presiden Direktur Lin sedang bertemu dengan Presiden Direktur Wang dari Dayan. Dia ingin membujuk Presiden Direktur Wang untuk berinvestasi di merek Yvonne. Bagaimana hasil pembicaraannya? Tidak terlalu optimis. Berita tentang akuisisi Dongchen oleh Yashen sudah tersebar di mana-mana. Pengaruhnya sangat besar. Ini rencana Yvonne untuk musim terbaru. Ya, Sepertinya ini bukan perbuatan Banyaki. Dia tidak memiliki kemampuan sehebat itu. memang bukan departemen penjualan yang melakukannya. Saya dengar. Linyi sudah berkali-kali mengganti rencana departemen penjualan sebelum perekrutan investor di pihak Banyaki dan timnya. Sudah banyak keluhan dari mereka. Tentu saja harus diganti jika hasilnya buruk, tapi ini malah membantu kita menahan langkah Linyi. Dia tidak punya uang, bagaimana mau mengembangkan Yvonne? Direktur Utama, kenapa Anda tidak menghentikannya langsung? Rencana promosi kuartal ini dia. Dia adalah manajer umum, operasional perusahaan dipegang olehnya. Dia ingin menarik investasi untuk Yvonne, meningkatkan nilai merek, menyelamatkan Dongchen. Dan ini juga disetujui oleh pihak Sang Haning dan kelompoknya. Tanpa dukungan Direktur Sang, rencana penjualan kita tidak akan disetujui Dewan Direksi. Paham? Sepertinya saya mengerti, Direktur Utama. Baik, ayo kita temui orang itu. Banyaki yang punya kemampuan luar biasa, ayo pergi.
Apakah ada kabar dari Presiden Direktur Lin? Apakah berhasil? Apa yang terjadi? Kasus kita tidak ada masalah kan? Direktur Ban, kasus kita ada di sini. Tetapi tidak berguna. Presiden Direktur Lin tidak memakai kasus kita. Itu artinya masih banyak kekurangan dalam kasus kita. Kalau begitu kalian harus bekerja lebih giat ya. Sudah begadang beberapa malam lagi. Selamat pagi, Pak Direktur. Selamat pagi, Pak Direktur. Selamat pagi, Pak Direktur. Pak Direktur, kenapa Anda datang sendiri? Investor menolak berinvestasi di Yvonne karena tidak puas dengan rencana pemasaran musim baru. Semuanya sudah tahu kan? Saya ingin bertanya, ini sudah keberapa kalinya? Jelaskan, kenapa bisa begini? Maaf, Pak Direktur. Kami akan segera merevisi. Saya hanya ingin tahu, siapa yang membuat rencana ini? Pak Direktur, rencana ini bukan dari Departemen Penjualan kami. Ini dibuat sendiri oleh Manajer Lin. Direktur Ban, ada masalah apa? Mungkin karena proposal kami kurang bagus. Jadi Manajer Lin memutuskan untuk menggantinya secara mendadak. Berikan proposalmu padaku. Ikut aku ke kantor. Rekan-rekan di Departemen Penjualan, kerja lembur belakangan ini pasti melelahkan. Hari ini pulang kerja, kita cari tempat untuk makan bersama. Biayanya dilaporkan ke perusahaan. Terima kasih, Pak Direktur. Manajer Lee sangat tepat waktu. Direktur Chong, silakan duduk. Untuk orang penting seperti Anda, tentu saya harus menunggu. Direktur Chong yang hebat, kali ini ada barang bagus apa untukku? Dua ini memang bagus. Selera estetika Direktur Chong masih tetap baik ya? Masih seperti biasa. Kamu bawa naskahnya pulang. Saya mau uang tunai. Tidak masalah sama sekali. Harga kali ini naik 2 kali lipat. Baiklah, saya masih bisa membedakan barang bagus. Kalau suatu saat Direktur Chong tidak betah di Dongchen, datang saja ke Permata Gemilang kami. Anda tetap menjadi Direktur Departemen Desain. Kalian kapan punya departemen desain? Jangan mengejek seorang pengagum yang sering membayarmu. Kalau Anda datang, bukankah Departemen Desain langsung ada? Saya duluan. Di sini tidak ada orang lain. Katakan, sebenarnya ada masalah apa? Pak Direktur, bukan saya mau mengadu di belakang orang. Manajer Lin merasa proposal kami tidak bagus. Itu tidak masalah. Dia mau buat sendiri juga tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa dapat investor, lalu mau lempar tanggung jawab ke Departemen Penjualan kami, ini tidak boleh. Siapa yang mau tanggung ya tanggung. Aku nggak mau tanggung. Tapi sebenarnya rencana kalian menurutku lumayan bagus. Langkah demi langkah. Tapi Pak Lin nggak gitu mikirnya. Coba kamu pikir, apa ada hal yang bikin kamu nyinggung perasaannya? Atau ada hal yang gak menghormatinya? Kamu memang perempuan, tapi karaktermu agak emosional. Kadang-kadang bertindak agak gegabah, bicaranya juga blak-blakan. Tapi, Pak Lin tetap menghargaimu. Di rapat direksi kemarin dia bilang, meski kamu masih agak hijau, tapi masih bisa dibentuk. Aku hijau? Udah 10 tahun aku kerja di industri ini. Sudah, duduk, sabar lagi bentar. Dewan direksi udah bahas. Manajemen grup kita agak tua, permajaan manajemen.
Itu proses yang pelan-pelan, butuh waktu. Kamu punya kemampuan, aku yakin sama kamu. Pak Direktur, maksud Bapak, Jadi lupakan aja kejadian hari ini. Belajar yang baik dari Pak Lin. Dengan kemampuanmu, menggantikan posisinya, bukan gak mungkin kan? mikirin apa sih? Belajar aja udah gitu-gitu aja. Nilai belajar jelek banget, cuma tahu makan main aja. Kakak, Apa? bukan? Kalau Bunda pukul anak kayak gini, bisa-bisa anaknya cedera. Kalau cedera malah harus keluar uang buat berobat, kan? Aku urus anakku sendiri. Urusanmu apa sih? Masuk sini. Kayak anjing kejar tikus, urusin urusan orang. Waktunya air putih, minum air putih buat detox. Anak sayang lagi gambar apa? Guru suruh kita masing-masing mendesain lambang sekolah. Ini semua nggak cocok ya? Komposisinya terlalu biasa, kurang imajinatif. Aku mau desain lambang sekolah yang unik banget. Tapi kamu tahu nggak, imajinasi itu bukan satu-satunya standar buat desain yang bagus. Harus ada juga sikap desainer terhadap hidup. Sama pengalaman hidupnya, ngerti? Kamu sih, cukup gambar sesuai perasaanmu tentang sekolah, gambar intuisi kamu. Gambar kampus yang ada di bayangan kamu. Gambar hidup kamu yang bahagia, pasti yang terbaik. Ngerti? Oke Bu, aku pikir-pikir lagi. Oke, minum air ini dulu, biar sirkulasi darah lancar. Nanti pasti dapat ide. Pak Lin, tolong jadwalkan dulu dengan Pak Wang. Saya akan kesulitan kalau Bapak masuk begitu saja. Biar saya jelaskan padanya. Halo, Pak Wang. Pak Wang, saya tidak bisa menghalanginya. Bukan salah dia. Saya yang tidak membuat janji sebelumnya. Silakan duduk. Kamu boleh pergi. Saya biasanya sudah di kantor jam 7 pagi. Di antara para direktur di sini, saya termasuk yang paling awal. Tak kira kamu datang lebih pagi dari saya hari ini. Jam 7 sudah ada di kantor orang lain. Pak Wang, maaf ya datang tanpa permisi. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan langsung padamu. Katakan, apa mau membujukku investasi di Fone lagi? Betul. Pak Wang tahu hubungan saya dengan Dongchen. Serta Ibu Tang Wanrong, pendiri Dongchen. Yang sudah berjasa besar padaku. Selama saya masih di Dongchen. Saya tak akan biarkan Dongchen dijual. Silakan. Terima kasih. Selain itu, nilai Ivone. Pak Wang juga pasti paham. Semua yang kamu katakan benar. Tapi itu tetap tak bisa meyakinkanku. Begini saja, nilai investasi tetap. Dividen naik 5% lagi.
Sungguh? Ini rahasia. Cocoknya ditulis di sudut kecil yang tak mencolok di kontrak. Tapi tenang, saya akan tepati dengan sungguh-sungguh. Deal. Masuk. Ketua Dewan, Lin Yi dan Pak Wang dari Dayan. Sepertinya sudah mencapai kesepakatan baru, menurut info terpercaya. Kontrak sedang dalam proses. Kapan penandatanganannya? Besok pagi. Apa masih sempat? Kalau tidak sempat, kita bantu saja dia. Kerjasama yang benar. Terima kasih. Rekan-rekan media, upacara penandatanganan hari ini ditunda. Silakan istirahat di ruang tunggu dulu. Kenapa dihentikan? Ada apa, Pak Wang? Ini baru beredar pagi ini. Apa ini? Artikelnya bilang, kamu memelihara Tang Wanrong, memaksanya dalam kondisi sakit untuk menciptakan merek iPhone untukmu. iPhone baru bisa seperti sekarang. Saya sendiri juga tidak percaya dengan plot drama yang mengerikan ini. Tapi sekarang masalahnya sudah terjadi. Pak. Dan pengaruh majalah ini tak perlu saya jelaskan lagi. Pak. Jadi, sebelum Dongchen menyelesaikan masalah ini, saya memutuskan untuk menghentikan investasi di iPhone. Direktur, berita negatif Lin Yi ini tidak akan mempengaruhi nilai pasar Dongchen, kan? Jangan sampai kita rugi sendiri. Ini memang akan berdampak pada Dongchen. Tapi dampaknya bagi Lin Yi akan jauh lebih besar. Bisa diabaikan. Tapi tetap ada sedikit pengaruhnya. Jangan sampai mempengaruhi penjualan Dongchen. Tenang saja, Pak Yan. Asal batu sandungan Lin Yi ini disingkirkan, bagianmu tak akan kurang sedikit pun. Oke kalau begitu. Halo, pemimpin redaksi Zhao. Ini Meng Xiao Xiao dari Dongchen. Lama tidak berjumpa, hampir saja Anda lupa saya. Kalau tidak, Dongchen mengalami masalah besar begini. Kenapa saya sama sekali tidak dapat info sebelumnya? Direktur Hubungan Masyarakat, jangan Direktur Hubungan Masyarakat. Anda bilang begitu, saya tidak berani. Direktur Hubungan Masyarakat. Saya yang harus traktir Anda, Direktur Hubungan Masyarakat. Baik, kita makan siang bersama hari ini. Saya yang atur alamatnya, nanti saya kirim. Oke, ketemu siang. Halo, Direktur. Skandal kali ini sangat serius. Dampaknya bagi perusahaan sangat besar. Saya gelisah sekali setelah mengetahuinya. Kalian, ada pendapat apa? Tenang, Direktur. Saya akan tangani ini dengan baik. Kemampuan kerja Direktur Lin, saya tidak pernah ragu. Tapi tingkat masalah yang dihadapi sekarang ini luar biasa. Terus terang, tekanan dari Dewan Direksi sangat besar, saya harus menanyakan ini. Meskipun Ibu Tang sudah tidak ada lagi, namun beliau adalah jiwa dari konsep desain Dongchen. Dan Pak Lin adalah ikon pemasaran perhiasan Dongchen. Sekarang reputasi keduanya terdampak. Ini sama saja dengan Dongchen Group dicemarkan. Dewan Direksi pasti tidak mengizinkan kesalahan pribadi, menyebabkan perusahaan menanggung kerugian. Harus ada yang bertanggung jawab atas hal ini.
Saya setuju dengan pendapat Ketua Dewan, kita harus ada yang tampil. Meminta maaf kepada publik. Agar perusahaan kita tidak menderita kerugian yang lebih besar. Minta maaf? Kita salah apa sampai harus minta maaf? Bukan kita bukan pemeran utama skandal ini. Direktur Yan, sumber foto-foto itu tidak jelas, belum terbukti kebenarannya. Hanya dengan beberapa foto kerja yang intim. Lalu mereka karang cerita yang dramatis begitu. Orang lempar ember kotoran. Langsung kau tangkap pakai kepala sendiri. Bukan Pak Lin. Kita kesini hari ini untuk mencari solusi atas masalah ini. Sikapmu seperti apa ini? Ini berita besar loh. Jangan lihat, jangan lihat. Ketua Dewan lagi marah besar di lantai atas. Menyuruh Pak Lin bertanggung jawab penuh atas hal ini. Benarkah? Apa yang diberitakan ini benar? Ini susah dibilang. Menurutku tidak mungkin. Coba pikir, meskipun Ibu Tang cantik dan dermawan, tapi bukan tipe yang disukai Pak Lin. Mereka berdua terlalu nggak cocok, kan? Aku maksud soal Pak Lin memaksa masalah saham. Apa itu benar? Kalau soal itu, aku yakin banget nggak percaya. Coba kalian pikir. Pak Lin ini adalah murid yang paling dihargai Ibu Tang. Suami Ibu Tang meninggal dini, anaknya juga hilang. Sahamnya kalau tidak diberikan ke Pak Lin, mau dibuang siapa? Dia buang atau enggak, apa hubungannya dengan kita? Iya kan? Tugas kita ya gambar yang bagus. Bantu atasi beban Direktur Chong. Ayo, waktunya serah terima kerjaan. Direktur Chong, lihat, saya sedang memotivasi mereka. Saya akan kumpulkan tugasnya sekarang. Xingyan, Xingyan. Ini. Xingyan, mau kemana bawa tas? Bukannya sebentar lagi makan siang? Kalian makan saja. Saya ada urusan sedikit. Akan kembali sore nanti. Hati-hati ya. Nah, Direktur Lin, apa pendapatmu? Sekarang kita harus berusaha sekuat tenaga mengendalikan media. Jangan biarkan media lain terus mengembangkan dan menindaklanjuti masalah ini. Selain itu, Direktur Meng, cepat buat rencana penanggulangan, saya akan mendukung sepenuhnya. Prioritas utama sekarang adalah menyelesaikan kebingungan warganet terlebih dahulu. Kami sudah menyusun poin-poin utama diskusi netizen tentang berita ini. Sebagian besar terkumpul pada Direktur Lin memaksa Direktur Tang untuk tetap berkarya meskipun sakit. Satu hal yang dilakukan Direktur Lin yaitu memaksa Direktur Tang mengalihkan saham sebelum dia meninggal dunia. Selama Direktur Utama bisa menunjukkan bukti untuk mengklarifikasi masalah ini, gosip lainnya akan runtuh dengan sendirinya. Masalah ini mudah diatasi. Pengalihan saham 20%, saya punya dokumen hukum sebagai bukti. Saya bisa tunjukkan ke media. Nah, tentang gosip-gosip ini. Itu semua dibuat-buat, tidak perlu dijelaskan. Dia, apa sikap dia?